Pemirsa sudah bergabung bersama kami, ada penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Bang Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam, Bang Kamarudin. Selamat malam, Mbak Silvia. Baik. Di sini ada juga ibunda daripada almarhum Brigadir Jo sama kakaknya Yuni. Oke, selamat Kak malam. Yuni, Ibu Rosti, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Silvia. Oke, sidang yang berjalan cukup panjang ya. Tapi bagaimana akhir sidang ini buat Ibu Rosti dengan putusan vonis seumur hidup Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri? Apakah ini akhir yang baik untuk Ibu Rosti? Ya, ini merupakan hal yang baik di dalam persidangan ini terhadap vonis yang diberikan hakim kepada Putri Chandrawati sudah terpenuhi pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi hakim telah memberikan hukuman 20 tahun terhadap Putri Chandrawati. Jadi kami sangat-sangat berharap kerinduan kami telah dikabulkan melalui hakim utusan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan ke bumi ini, menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke. Dan buat Verdi Sambo juga, Verdi Sambo telah diberikan hukuman mati, jadi yang memang terpenuhi mereka pembunuhan berencana pasal 340. Jadi sangat-sangat kami berterima kasih kepada hakim maupun tim pengacara keluarga dan semua rakyat Republik Indonesia dan semua media. Kami sangat-sangat berterima kasih atas suara mereka menyuarakan dan permohonan kepada Tuhan. Tuhan telah nyatakan mujizatnya pada saat persidangan saat ini. Baik. Bang Kamar, tampaknya Bu Rosti kalau dari raut wajahnya cukup puas ya dengan vonis yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Betul. Mengejutkan tidak sih sebetulnya Bang Kamar vonis ini? Tidak, karena tadi pagi sudah saya ucapkan itu di TV nasional bahwa Verdi Sambo akan diperberat dan Putri Chandrawati. Bang Kamar, audionya terputus. Masih bisa mendengar Bang Kamar? Oke, tampaknya ada gangguan audio, nanti kita lanjutkan kembali. Saya mau tanya kepada Pak Reza Indragiri. Di dalam surat tuntutan jaksa mengatakan yang terjadi adalah perselingkuhan. Dan kita tahu ini adalah kasus nasional. Pasti itu surat tuntutan sudah sampai ke pimpinan Jaksa Agung. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai ahli psikolog forensik. Ada gosip bahwa dalam melakukan pemerkosaan, tuduhan pemerkosaan tersebut katanya bahwa PC itu mengaku bukan hanya diperkosa dalam keadaan normal, tapi seperti layaknya hubungan gimana bahasanya, melakukan sesuatu terhadap organ sensitif dengan cara oral. Itu di media ada. Kalau itu terjadi, apakah memang itu adalah perselingkuhan yang berakhir dengan pertengkaran atau masih pemerkosaan? Sebagai psikolog forensik. Dengan segala hormat Bang Hotman, saya memilih untuk menggunakan frasa yang digunakan oleh Pak Mahfud MD. Bahwa ini adalah narasi untuk 18 tahun ke atas. Sementara audiens saya pikir tidak semuanya berusia 18 tahun ke atas. Jadi saya ingin mengembalikan saja isu itu kepada dua kemungkinan yang pernah disampaikan oleh Pak Kapolri sesungguhnya pada saat rapat di Komisi 3 DPR RI. Kalaulah ini bukan kekerasan seksual, ini adalah perselingkuhan. Itu perkataan beliau. Saya pribadi sesungguhnya sejak awal enggan untuk mengangkat atau menyinggung narasi tentang seksualitas di dalam kasus ini. Tapi karena terus-menerus dipaksa harus ada narasi tentang kekerasan seksual oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, nalar saya bekerja dengan menggunakan teori relasi kuasa. Teori yang selalu dipakai oleh Komnas Perempuan. Nah, ketika teori itu saya pakai sebagai mesin untuk membedah kasus ini, justru saya berspekulasi bahwa seandainya terjadi kekerasan seksual, entah itu pelecehan, entah itu pemerkosaan, yang terjadi justru besar kemungkinan adalah mendiang Brigadir Yosua adalah korban dari kekerasan seksual tersebut. Oke, tapi tadi hakim kan menyampingkan semua itu, katanya tidak ada kekerasan seksual, tidak cukup buktinya. Kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Kita simak dulu ya pernyataan selengkapnya, teman-teman boleh diputarkan soal tidak ada kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sementara itu, apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu. Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual.
Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder. Akibat pelecehan. Sama ya pertimbangan hakim dengan apa yang disampaikan Mas Tapi Reza Pak Reza, barusan. saya mau berdebat Anda. Kalau Anda mengatakan itu bahwa justru Anda berpendapat justru si majikan yang melakukan terhadap anak buahnya, ya. Kalau majikan yang melakukan itu terhadap anak buahnya, apakah masuk di akal dia harus mengadu ke suaminya dan sampai terjadi pembunuhan? Ya, sekali lagi sebetulnya posisi saya sama dengan majelis hakim bahwa saya ingin menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari narasi tentang seksualitas. Tapi kalau sebelumnya saya tanda petik dipaksa oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, malam ini saya dipaksa oleh seorang Hotman Paris nih untuk tetap menggunakan narasi seksualitas dalam kasus ini. Nah, pertanyaan Bang Hotman tadi adalah apakah mungkin bahwa seorang majikan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahan? Saya nggak nanya itu. Kalau benar majikan yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak buah, apakah dia harus ngadu ke suaminya? Ya tentu saja tidak. Ya makanya logikanya dia nyambung. Itulah yang selama ini saya katakan boleh jadi ketika Putri Chandrawati mengatakan sudah menjadi korban pelecehan atau bahkan pemerkosaan, ini disidangkan sebagai false accusation. Ada orang-orang yang mengaku bahwa dia sudah mengalami kejahatan seksual padahal sama sekali tidak mengalami peristiwa buruk itu. Tinggal lagi perlu dicari tahu kenapa gerangan ada orang yang tidak mengalami kejahatan seksual tapi justru mengangkat cerita mengaku-ngaku sudah mengalami kejahatan seksual. Disitulah yang tidak diuraikan oleh hakim. Disitulah yang tidak diuraikan oleh majelis hakim. Oke, Itu. saya ingin tahu pendapat dari Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, soal kesimpulan hakim, motif sakit hatilah yang membuat Putri akhirnya melapor kepada Verdi Sambo. Apakah motif sakit hati itu lebih baik daripada motif perselingkuhan atau pemerkosaan yang selama ini dituduhkan kepada Yosua? Betul, di sana ada beberapa sakit hati. Pertama, sakit hati daripada para ajudan yang cemburu kepada almarhum Joshua karena Joshua terampil dan sering dipercaya melakukan banyak hal. Maka para ajudan lain itu sakit hati atau iri lebih tepatnya. Kemudian Verdi Sambo juga ada latar belakang sakit hati kepada almarhum. Karena Verdi Sambo ini konon dia curiga kepada almarhum bahwa adanya si cantik-cantik itu diduga oleh Verdi Sambo bahwa almarhum yang memberitahu kepada PC. Adapun PC dia sakit hati karena dia birahi kepada Joshua tetapi Joshua tidak mau melayani. Maka dia merasa dilecehkan dan dia bersekongkol dengan Kuat Ma'ruf untuk. Oke, bisa kita bahas lagi itu Bang. Jadi menurut Kamarudin karena PC sakit hati Yosua tidak mau melayani PC. Kalau gitu saya akan bertanya dulu kepada Pak Gayus Lumbun. Dalam berita acara, ini pengakuan dari Eliezer dan Ricky bahwa pada waktu mereka dipanggil satu-satu ke rumah pribadi di mana itu? Di Saguling? Di rumah pribadi ya. Sambo itu menangis. Itu pengakuan Eliezer loh di BAP dan juga pengakuan Ricky menceritakan. Pertanyaan saya, kalau Anda sebagai seorang hakim, ya, seorang hakim melihat seorang suami jenderal menangis menceritakan apa yang dialami oleh istrinya, apakah unsur pembunuhan berencana itu terpenuhi karena pasal 340 itu kan salah satu unsurnya dalam keadaan tenang, tidak emosional. Menangis kan emosi. Apa pendapat Anda kalau Anda sebagai hakim? Begini, menangis yang betul-betul menangis dan tergerak sehingga mengambil tindakan yang ekstrim melakukan penembakan. Saya tidak bilang pembunuhan, penembakan. Ya. Ini tentu disebabkan oleh suatu motif. Ya. Saya katakan tadi kalau kita ini risih, tidak enak membahas soal seksual, ya. Saya nggak menyebut nama-nama orang untuk orang mengatakan begini, tidak. Saya mengatakan bahwa negara ini memberi sarana, yaitu apa? Membahas yang tabu tadi dengan sidang tertutup, diatur di KUHP. Harusnya. Kenapa harus dilompati? Nggak perlu motif. Kenapa harus dibikin secara umum begitu? Iya. Jadi begini maksud saya, kalau ada sesuatu yang perlu dibahas demi keadilan,
Tidak usah terhalang. Wah ini audiens saya masih muda-muda, gak boleh. Tertutup sidangnya. Itu dimungkinkan untuk hukum acara. Jadi negara ini untuk keadilan, keselamatan orang itu telah memberi sarana. Yaitu apa? Tadi itu. Nggak boleh nggak dibahas. Motif tetap harus dibahas kalau ini demi keadilan. Tertutup kalau perlu. Jadi apa yang disebut tadi? Pelecehan apa sifatnya? Dibalik sekarang. Menjudgment itu tidak boleh juga itu. Prof Gayus, motif kan sebetulnya sudah dibahas dan hakim berkesimpulan tidak Cuma ada kekerasan tidak diuraikan. seksual. Motif sudah dibahas tapi tidak ada dibahas. kekerasan seksual Saya kesimpulannya. beranggapan tidak dibahas. Apakah itu tidak cukup? Dia hanya mengatakan motif bukan bagian dari delik. Itu yang saya dengar sendiri. Di situ saya sudah berangkat dari situ, sudah tahu saya hukumannya pasti berat ini. Sudah dijelaskan, itu kan kita punya feeling. Kalau tiap hari kita mengadili perkara kan sudah tahu kita apa ungkapan. Jadi Anda tetap berpendapat walaupun didebat oleh Jabin Ginting, dokter pidana, Pak Sarwoko juga mantan ketua muda Mahkamah Agung, Anda tetap mengatakan putusan itu terancam bisa dibatalkan di tingkat banding kasasi PK. Kalau dia Allvoldoende, Bahasa Indonesia apa itu? kurangnya Pertimbangan hukum. kurangnya dijelaskan persoalannya, diadili sehingga mengakhir putusan yang demikian besar ini mempunyai potensi kembali diadili di tingkat iudex iuris, di tingkat penerapan hukum. Ya. Mempunyai potensi kembali diadili. Boleh ditahan sampai situ dulu, Prof Gayus? Kita harus jeda dulu. Tolong saya selesaikan dulu. Jangankan motif, lebih mendasar motif adalah dasar motif itu pun mesti digali. Kalau dia merencanakan pembunuhan, faktor yang disebut rencana itu apa di balik rencana Nanti itu? ada kesempatan lebih jauh untuk menjelaskan itu, Prof Gayus, dan juga tanggapan yang lain. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Hot kontroversi kembali sesaat lagi.